yang dimana mendapatkan ilmu yang luar biasa dari hal yang terjadi, teman-teman. Apakah ilmu itu sebenarnya sangat sederhana, namun bagaimana kita mengambil hikmah dari segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar, dan segala apa yang kita rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Welcome to back my channel Fatub Official. Pada sore hari ini teman-teman, Fa berada di daerah Gambiran, yang dimana mendapatkan ilmu yang luar biasa dari hal yang terjadi, teman-teman. Apakah ilmu itu sebenarnya sangat sederhana, namun bagaimana kita mengambil hikmah dari segala apa yang kita lihat, segala apa yang kita dengar, dan segala apa yang kita rasakan. Contoh sederhananya seperti ini, teman-teman. Kita lihat ya, ini adalah tempel ban, teman-teman ya. Nah, ini adalah mobil ini mengalami kerusakan pada bannya, teman-teman. Nah, terus apa hubungannya? Ya nggak, teman-teman? Pelajarannya apa sih kira-kira? Pelajarannya apa? Pelajaran sederhananya adalah segala sesuatu, ya, segala sesuatu itu pasti ada resikonya. Teman-teman memiliki mobil, memiliki motor, pasti ada resikonya. Begitu juga dengan kehidupan. Kehidupan itu pasti memiliki resiko, teman-teman. Setuju nggak, teman-teman? Orang hidup pasti memiliki resiko. Namun kembali lagi, resiko itu apakah pasti kita alami dalam sebuah kehidupan? Pasti, teman-teman. Kita harus tahu bahwasanya resiko kehidupan itu ada dua, yaitu resiko yang bisa dikontrol ataupun resiko yang tidak bisa dikontrol. Bising sekali di sini, teman-teman ya. Saya ulang lagi, resiko kehidupan itu ada dua, resiko yang bisa dikontrol dan resiko yang tidak bisa dikontrol. Resiko yang bisa dikontrol seperti apa? Contohnya sederhananya adalah, mungkin teman-teman ada yang profesi sebagai seorang pengusaha mengalami bangkrut ya. Seorang pengusaha kalau bangkrut pasti pusingnya luar biasa, tapi itu masih bisa dikontrol, teman-teman. Masih bisa dikontrol. Dengan cara apa? Kalau masih sehat, bisa mencari peluang usaha yang lain ataupun melakukan usaha yang sama dengan bangkit lagi, gitu, teman-teman. Kalau seorang karyawan ya, kerja ikut orang, seorang karyawan kerja ikut orang ataupun ikut sebuah perusahaan, resikonya apa? Orang profesi sebagai seorang karyawan dipecat, betul nggak, teman-teman? PHK mungkin ya, itu masih bisa dikontrol. Selama orang itu masih sehat, dia masih bisa melamar pekerjaan yang lain kalau sebagai seorang karyawan, teman-teman. Tapi ada benar-benar resiko yang tidak bisa dikontrol, yang datangnya kita tidak tahu dan tidak mau, datang tiba-tiba ya, dan itu pasti akan terjadi pada kita semuanya, apapun profesi kita. Kalau seorang YouTuber misalkan, YouTuber resikonya apa, teman-teman? Atau subscribe-nya menurun, itu masih bisa dikontrol, teman-teman. Mungkin lebih berinovasi lagi, ada teknik-teknik baru lagi, lebih unik lagi bikin kontennya dan lain-lain. Itu masih bisa dikontrol. Tapi apapun profesi seorang pasti akan mengalami satu buah resiko yang benar-benar tidak bisa dikontrol, yaitu namanya resiko sakit, teman-teman. Sakit, bisa nggak orang mengontrol sakit? Kapan datangnya tidak ada yang tahu dan tidak ada yang mau. Tapi faktanya tentu kita semuanya pernah mengalami namanya sakit ya. Itu yang satu. Yang kedua, resiko yang benar-benar tidak bisa dikontrol adalah tutup usia atau meninggal dunia. Contoh sederhananya seperti ini, teman-teman. Saya yakin orang ini bekerja yang dicari adalah penghasilan. Setuju nggak, teman-teman? Sampai sore hari ini dia tetap membuka usahanya loh, teman-teman, untuk mencari sebuah rezeki. Apapun profesi seseorang itu sudah, karena yang dicari adalah penghasilan. Kenapa? Karena penghasilan itu sangat penting. Tapi bagaimana ketika seorang itu mengalami resiko kehidupan yang benar-benar tidak bisa dikontrol? Bagaimana dengan keluarganya? Pernahkah kita berpikir sampai sejauh itu, teman-teman? Apapun profesinya ya. Seorang YouTuber misalkan mengalami resiko sakit parah misalkan seperti itu, kira-kira bisa nggak masih buat konten ataupun melakukan aktivitasnya
dibayarkan sama sekali, kira-kira masih bisa nggak dapat penghasilan dari YouTube? Kira-kira bisa nggak sampai permanen passive income sampai seumur hidupnya, sampai cucunya, anak-anaknya akhirnya tercukupi? Itu teman-teman. Makanya selagi kita masih sehat, kita berusaha semaksimal mungkin, dan tetap apapun profesi kita harus sangat-sangat benar-benar peduli namanya sehat, teman-teman. Sehat itu sangat penting, karena dengan sehat kita bisa dapatkan semuanya, teman-teman. Kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan. Maka dariku, teman-teman, pelajaran yang sangat berharga. Jangankan manusia, teman-teman, mobil aja ya, mobil yang notabene-nya barang keras, benda keras, itu bisa rusak, apalagi manusia, teman-teman. Kira-kira, teman-teman, apakah kita bisa menjamin mulai sekarang sampai 10 tahun ke depan, atau mungkin besok pagi saja sudah, kita bisa menjamin kita itu tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah tutup usia? Tentu kita tidak bisa jamin, teman-teman. Itulah makna kehidupan, teman-teman. Hidup itu bagaimana menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Kita lebih memiliki hidup yang berarti. Orang sukses itu bukanlah diukur dengan tolak ukur angkanya, teman-teman. Tapi orang sukses adalah seorang yang bisa memiliki hidup yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk banyak orang. Oke, teman-teman, mungkin cukup itu yang bisa Kak Fa bagikan pada sore hari ini. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan khususnya untuk Fa pribadi sebagai pengingat diri bahwasanya hidup ini tidak akan selamanya. Mungkin teman-teman di sana yang mengalami kesusahan, jangan berkecil hati. Ingatlah, sedih itu tidak akan selamanya. Dan mungkin yang saat ini bahagia, jangan sombong hati. Ingatlah bahwasanya bahagia juga tidak selamanya. Tetap merendahkan hati, berpikir positif, dan berjiwa besar, teman-teman. Cukup sekian dari Kak Fa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.